Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang selanjutnya ada sembelihan yang mubah. Yang sembelihan yang mubah yakni sembelihan yang tujuannya untuk hal-hal yang mubah, seperti menyembelih untuk dimakan dagingnya ataupun untuk dijual dagingnya. Maka yang demikian ini adalah masuk dalam kategori sembelihan yang mubah. Jadi ketika seseorang melakukan penyembelihan yang mubah, juga tujuannya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menyembelihnya juga harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan ataupun kita menyebut nama yang lain ya selain nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih. Ya, apa susahnya ketika kita misalnya menyembelih membaca bismillah ya, ataupun menyebut nama Allah yang lainnya, kan tidak susah. Nah, kenapa harus kita menyebut nama yang lain seperti itu? Itu walaupun dia untuk sembelihan yang mubah, itu juga harus tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita lanjutkan. Kemudian di sini ya penulis memberikan lagi kisah yang lain. Ya, kisah yang lain yang disampaikan oleh Al-Qadhi Badruddin. Ya, dikutip dari tulisan ya, Al-Alamah Syamsuddin, ya. Beliau berkata, peristiwa itu sendiri terjadi di Mekah pada tahun pengaliran mata air di sana. Kemudian Al-Imam Hanabilah di Mekah telah memberitahukan kepadaku, dialah orang yang bertanggung jawab dalam proyek pengairan tersebut. Adapun yang menanganinya secara langsung di lapangan adalah Khalifah Ibnu Mahmud Al-Kailani. Khalifah menuturkan, setibanya di tempat penggalian yang telah direncanakan, salah satu penggali keluar dari bawah lubang penggalian dalam keadaan kesurupan. Ia tidak berkata apapun. Setelah berapa lama tiba-tiba ia berkata, wahai kaum muslimin, apakah kalian dihalalkan yang menzalimi kami? Ini adalah orang yang kesurupan tersebut yang mengatakan hal demikian. Jadi ada orang yang dia menggali dalam sumur, kemudian dia keluar dari tempat penggaliannya tersebut dalam kondisi kesurupan, dan kemudian orang yang kesurupan ini itu mengatakan bahwasanya, apakah boleh bagi kalian menzalimi kami? Ini adalah yang dikatakan oleh jin tersebut. Ya, maka kemudian khalifah tersebut pun bertanya, dengan apa kami menzalimi kalian? Kami adalah penghuni tanah ini. Ya, maksudnya adalah penghuni tanah yang digali sumur tersebut. Ya, demi Allah, tidak satu pun penghuninya yang muslim selain aku. Mereka mengutusku kepada kalian. Mereka mengatakan, kami tidak akan membiarkan kalian mengalirkan air ini di tanah sampai kalian memberikan kepada kami hak kami. Jadi mereka meminta ya agar khalifah tersebut menyembelih untuk jin tersebut. Ya, karena ada orang ketika menggali kesurupan. Ya, ini kan dia berarti setannya ini mengganggu. Ya, maka kemudian khalifah tersebut bertanya, apa hak kalian? Ya. Kemudian ya orang yang kesurupan tadi mengatakan bahwasanya, bawakan seekor lembu jantan. Ya. Lalu hias dengan dandanan dan pakaian yang paling cantik. Nah, ini yang sering terjadi ya di kalangan kaum muslimin sampai sekarang ini. Masih ada ya mereka yang melakukan hal ini. Walaupun mungkin bentuknya berbeda, kan, tapi
hampir serupa dengan kisah yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali ini. Kemudian setelah itu araklah ia, maksudnya adalah kelilingkanlah dia dari pusat Mekah hingga kalian bawa ke sini. Lalu sembelihlah ia. Lantas kemudian lemparkan kepada kami darahnya. Seluruh kaki, tangan dan kepalanya masukkan ke dalam sumur tersebut. Sisanya silahkan kalian ambil. Jika kalian tidak melakukannya, kami tidak akan membiarkan air itu mengalir di tanah ini selamanya. Baik. Ya, kemudian khalifah tersebut mengatakan, baiklah akan aku lakukan. Ya, kemudian laki-laki yang kesurupan tadi lalu tersadar sambil mengusap wajahnya, kemudian berkata, la ilaha illallah, di manakah aku? Ya, kemudian khalifah melanjutkan kisahnya. Orang kesurupan itu lalu bangkit seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, dia tidak tahu kalau dirinya itu dalam kondisi kesurupan. Ya. Karena ada ya model kesurupan yang membuat orang itu tidak sadar, tidak tahu apa yang dilakukan. Ya, ada yang orang yang kesurupan dia sadar, dia tahu apa yang dia lakukan, akan tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ada juga yang orang yang kesurupan, dia hanya tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya, di sebagian anggota tubuhnya saja. Dia tidak bisa mengendalikannya. Jadi kesurupan ini bermacam-macam. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan paginya aku pun turun hendak ke masjid. Ya, tiba-tiba di depan pintu rumahku ada seorang yang tidak aku kenal. Kemudian ia bertanya, apakah ya khalifah di sini? Apa yang Anda inginkan darinya? Tanyaku. Ia kemudian pun menjawab, ada sesuatu keperluan yang mau aku sampaikan kepadanya. Katakan saja keperluan Anda itu kepadaku. Aku akan sampaikan kepadanya. Karena saat itu ia sedang sibuk. Kataku, lelaki itu pun berkata, katakan padanya bahwa semalam aku bermimpi melihat seekor lembu jantan. Mereka telah mendandaninya dengan beragam perhiasan dan pakaian. Lalu mereka membawa dan mengaraknya hingga melewati rumah khalifah. Mereka pun berhenti sampai khalifah keluar melihatnya. Kemudian ia berkata, ya lembu ini yang kumaksud. Ia pun berjalan menggiringnya dan orang-orang mengikuti mereka arak lembu itu hingga keluar dari Mekah. Setelah itu mereka sembelih dan melemparkan kepala serta kedua kaki dan tangannya ke dalam sumur tersebut. Ya. Jadi itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian khalifah menuturkan, aku pun terperanjat mendengar mimpi yang diceritakannya itu. Aku ceritakan kejadian yang kualami dan mimpi itu ke penduduk Mekah dan tokoh masyarakat. Setelah mendengar cerita ini mereka langsung membeli seekor lembu jantan, meriasnya dan memakaikan pakaian kepadanya hingga dibawa ke tempat penggalian. Lantas kami menyembelih lembu tadi, melemparkan kepala, kaki, tangan serta darahnya ke dalam sumur yang disebutkan. Setibanya kami di tempat itu, ternyata sumur itu tidak terdapat air, tidak diketahui kemana hilangnya. Kami pun tidak mengetahui mata air dan sumbernya. Mungkin itu disebabkan kami telah melemparkan benda-benda itu ke dalam sumur. Ya, inilah yang sering dilakukan oleh jin ataupun oleh setan. Ya, dia sering menipu manusia. Ya, dia mengatakan kadang aku akan melakukan ini. Ya, tapi setelah kita melakukan apa yang diinginkan ataupun apa yang diminta oleh jin tersebut, oleh setan tersebut, maka dia tidak melakukannya. Ya. Kemudian seakan-akan aku bersama dengan seseorang yang memegang tanganku serta menahanku di sebuah tempat dan ia berkata, galilah lubang di sini. Kami pun menggali lubang di situ. Tiba-tiba airnya menyembur di tempat tersebut. Ternyata jalannya pun tergali di gunung dan bisa dilintasi penunggang kuda dengan kudanya. Kami perbaiki dan bersihkan sehingga ia mengalir di sumur dan terdengar gemericiknya. Hanya dalam 4 hari saja air sudah mengalir ke Mekah. Kami diberitahu oleh orang-orang yang tinggal di sekitar sumur itu bahwa mereka tidak mengetahui
jika ada air di dalam sumur tersebut. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun misalnya syaitan tersebut memberikan apa yang kita inginkan setelah kita melakukan penyembelihan ataupun melakukan pengorbanan untuk syaitan tersebut, ya maka ini juga tidak diperbolehkan. Ya, walaupun itu adalah untuk kebutuhan orang banyak, itu juga tidak diperbolehkan. Karena kita harusnya meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jin-jin ataupun syaitan-syaitan mereka tidak akan pernah mampu untuk memberikan mudarat kepada manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Al-Alamah Syamsuddin menjelaskan peristiwa ini mirip dengan kebiasaan orang-orang sebelum Islam datang. Mereka mendandani seorang gadis cantik dan menyandangkan pakaian yang indah untuk dilemparkan ke sungai Nil hingga sungai ini naik airnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan tradisi jahiliyah tersebut dengan perantara seorang hambanya yang membuat syaitan merasa takut dan tertekan, yaitu Umar bin Khattab. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau orang-orang jahiliyah tersebut itu biasa mereka mengorbankan anak gadis mereka ya untuk dilemparkan ke sungai Nil tersebut agar sungai Nil tersebut senantiasa mengeluarkan airnya. Ya, tentunya ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Demikianlah kemudian apabila mata air ini dan yang semisalnya digali oleh yang sifatnya seperti Umar, niscaya syaitan akan lari ketakutan dan niscaya air akan mengalir. Meskipun para jin itu tidak suka dan mereka tidak akan mempersembahkan apapun, bahkan seekor burung kecil pun, dan memang setiap zaman itu mempunyai tokoh yang berpengaruh. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Umar bin Khattab adalah manusia ataupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditakuti oleh syaitan. Jadi ketika Umar bin Khattab misalnya akan berjalan ya dari suatu jalan, ya maka syaitan-syaitan pun akan minggir. Mereka akan berhindar, akan menjauh dari Umar bin Khattab. Ya. Tapi sebagaimana kita sebutkan, ya walaupun seperti itu, ya setan-setan yang penggoda, setan-setan yang memang ditugaskan untuk menggoda Umar bin Khattab tetap ya akan melakukan menggoda Umar bin Khattab, ya sebagaimana di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas, yaitu berkaitan dengan jin qarin. Ya, jin qarin ini akan senantiasa ya menggoda manusia, ya termasuk Umar bin Khattab akan senantiasa digoda oleh jin qarin tersebut. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya kita tidak boleh ya ataupun dilarang untuk menyembelih, melakukan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melakukan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala ataupun memberikan sesajen, memberikan tumbal dan lain sebagainya, ini adalah masuk dalam kategori syirik besar, dan orang yang melakukan perbuatan syirik besar ini ya dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal yang dilakukan itu terhapus dan dia keluar dari Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan syirik dan menjauhkan kita dari gangguan setan.